Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Markas Suang. Di masa lalu mungkin tidak sedamai masa sekarang. Masa lalu banyak perang-perang besar yang sering terjadi. Adu kuat di medan perang tidak hanya soal seberapa banyak prajurit yang dikerahkan atau seberapa kuat artileri, tapi juga besarnya senjata. Sepanjang jalannya pertempuran di masa lalu, baik perang dunia maupun perang-perang regional lainnya, terdapat beberapa senjata yang berukuran raksasa yang dipakai selama bertempur. Senjata tersebut bagaikan monster yang terbuat dari besi dan baja, mempunyai berat dan ukuran yang di luar perkiraan manusia. Senjata-senjata terbesar yang pernah dibuat manusia ini memiliki jalan ceritanya sendiri dari penggalan kisah-kisah perang di dunia. Melansir Business Insider, berikut adalah 6 meriam terbesar di perang masa lalu. Meriam dua bersaudara ini adalah 2 meriam terbesar sejagat raya. Jika digabungkan, bobot keduanya adalah 1350 ton dan berat pelurnya saja 7 ton. Saking besarnya peluru yang ditembakkan, kedua meriam ini dapat mencapai jarak hampir 40 km. Ibaratnya, jika ditembakkan dari Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur, peluru meriam buatan Nazi ini bisa sampai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di Tangerang. Kedua senjata tersebut awalnya dirancang untuk menghancurkan benteng Prancis di jalur Maginot, tetapi batal karena Nazi berhasil merebutnya sebelum pembuatan kedua meriam tersebut selesai. Sebagai gantinya, 2 meriam raksasa bersaudara ini dikerahkan ke front timur untuk berperang melawan Uni Soviet. Bagian-bagian terpisahnya dibawa oleh 2.500 tentara dan dirakit oleh 250 orang saat tiba di medan perang. Ada 2 batalion anti pesawat yang mengawal perjalanannya. Sementara itu, Dora ditempatkan di Stalingrad, tetapi tidak diketahui apakah senjata ini sama dahsyatnya dengan Gustav. Meski begitu, akhir cerita keduanya sama, dihancurkan oleh Nazi agar tidak direbut oleh pihak sekutu. Meriam buatan Jerman lainnya, Karl Gerhard, juga berukuran jumbo, sama seperti Gustav dan Dora. Besarnya senjata ini membuatnya harus dibongkar pasang saat dipindahkan. Ditujukan menghancurkan benteng Prancis di jalur Maginot. Meriam yang dioperasikan 21 awak ini dapat menembakkan sampai 6 peluru penghancur bunker per jam dari jarak maksimal 5 km. Namun berbeda dengan 2 saudara bongsornya yang masing-masing hanya ada 1. Jerman membuat Karl Gerhard sebanyak 7 unit, 1 untuk uji coba dan 6 lainnya untuk berperang. Debut meriam ini adalah di Operasi Barbarossa pada Juni tahun 1941 dengan menghantam benteng di Brest-Litovsk. Tahun berikutnya, meriam ini bertugas di Sevastopol pada bulan Juni dan Juli tahun 1942. Meski hendak dikerahkan ke pertempuran lain di front timur, Nazi khawatir meriam ini bakal direbut musuh, lalu menariknya dari medan perang pada bulan Agustus tahun 1944. Senjata-senjata itu kemudian dialihkan ke Warsawa, Polandia, guna meredakan pemberontakan melawan Jerman. Tembakan terakhirnya adalah di pertempuran Remagen untuk menghancurkan jembatan Ludendorff. Ini adalah meriam di atas rel kereta api yang dibuat Prancis pada Perang Dunia I. Namun pembuatan unit pertamanya molor dan justru meledak sendiri pada tahun 1917. Senjata kedua selesai dirakit pada tahun 1918, terakhir tak sempat dipakai sampai perang berakhir. Meriam ini pun disimpan di gudang. Meriam ini mampu menembakkan peluru 520 mm dengan berat lebih dari 1,6 ton ke target yang berjarak hingga 13 km. Sayangnya, kedahsyatan meriam ini tak pernah dinikmati Prancis karena direbut Jerman pada tahun 1940 ketika masih disimpan di gudang.
Jerman lalu memakainya di pengepungan Leningrad tahun 1942 dan akhir hayat meriam ini terjadi pada Januari tahun 1943 ketika pelurunya meledak sendiri di laras. Tak ketinggalan dengan Eropa, Jepang juga memiliki meriam besar, bahkan mereka pasang untuk pertempuran laut. Meriam angkatan laut yang dipasang di kapal perang Yamato dan Musashi ini dapat menembakkan peluru seberat 1,5 ton untuk mencapai target sampai 42 km jauhnya. Bobot senjata ini sendiri sama dengan berat kapal-kapal penghancur konvensional saat itu. Meski Yamato dan Musashi menjadi kapal andalan Jepang, mereka sangat jarang memakai meriam tipe 94. Satu-satunya pemakaian tipe 94 oleh Musashi adalah saat menembaki pesawat Amerika yang berusaha menenggelamkan mereka. Namun upaya Musashi gagal, dan setelah dihantam 17 bom serta 19 torpedo, kapal itu pun tenggelam pada Oktober 1944. Nasib meriam ini sedikit lebih baik di kapal Yamato. Di pertempuran Teluk Leyte, senjata itu sanggup menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Sayangnya, riwayat Yamato berakhir sama dengan Musashi. Ia tenggelam di pertempuran laut Filipina pada bulan April tahun 1945. Meriam milik Inggris ini dirancang untuk bertempur di Perang Dunia I dan dipasang di HMS Furious. Meski secara dimensi meriam ini lebih kecil dibandingkan tipe 94-nya Jepang, pelurunya lebih berat yaitu 1,5 ton. Aksi terbaik dari meriam Inggris ini adalah saat membombardir jembatan kereta api pada bulan Agustus tahun 1918 di akhir Perang Dunia ke-1. Dan ada pula yang diterjunkan pada bulan Oktober tahun 1918. Konon Inggris membuat unit ketiga meriam ini, tetapi tidak ada laporan senjata itu muncul di medan perang. Keduanya dirancang Krupp, produsen senjata Jerman di Perang Dunia I. Big Bertha adalah artileri mobile, sedangkan Gemma harus dipasang sebelum beraksi. Namun mereka sama-sama bergerak di rel. Masing-masing dapat menembakkan peluru seberat hampir 1 ton. Tetapi jarak bidik Gamma Morser mencapai 14,5 km atau 1,5 km lebih jauh dari Big Bertha. Kedua senjata ini dipakai saat menggempur Belgia di awal Perang Besar tahun 1914. Bertha sukses menghancurkan banyak benteng di Belgia dan Prancis. Lalu kedahsyatan daya ledaknya diakui kedua musuh Jerman. Sementara itu, Gamma Morser dipakai menghancurkan benteng di Liege. Tetapi karena geraknya yang terbatas, dia baru beraksi lagi di serangan Verdun pada tahun 1918. Sebagian besar senjata-senjata itu dihancurkan atau direbut musuh. Tetapi Krupp berhasil menyembunyikan satu di pabrik mereka. Senjata itu kemudian ditingkatkan kemampuannya dan diterjunkan lagi di Perang Dunia Kedua. Berjibaku bersama meriam-meriam besar Jerman lainnya di Sevastopol. Itulah 6 meriam terbesar yang pernah dipakai di perang masa lalu. Sekian ulasan dari saya. Jika kalian suka video ini, support channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Nantikan ulasan menarik lainnya di video saya selanjutnya. Saya Markas Suang undur diri. Salam sejarah Indonesia.